Oke, Kak. Absen dulu dong. Konnichiwa, semangat pagi. Sudah lama ya saya nggak datang di Zoom ini ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Absen dulu. Kalian selalu absen tuh apa sih? Kalian ada dari kota apa? Wih, ada Cinta Fitri, Jambi. Bogor. Rotausia Haan, Medan. Serdang. Pagi. Ewako. Wah, ini udah pasti Bu Guru nih. Kalau udah Ewako. Medannya banyak banget Medan ya. Batam. Alhamdulillah ada Batam, Bandung, Makassar, Semarang, Pekanbaru, Ambon, Manise, Fak. Wis. Pak Andi lagi di Fak ya. Ini siapa nih nggak mute nih? Ubing. Aduh. Orang ini. Oke, si Bolga mudah-mudahan udah bangkit ya. Kuala Lumpur, waduh. Aceh, Cikupa, Bukit Tinggi, Padang, Sunita, Bekasi Desi, Banjarmasin Nabire. Oke, teman-teman, sambil nunggu waktu absen, saya mau make sure kalian bawa kertas sama pensil yang bisa dicatat ya. Saya kasih waktu ya teman-teman ya, sambil saya ngabsen, tegur sapa teman-teman saya, teman-teman leader dari segala kota Indonesia. Saya minta kalian bawa catatan, bawa pensil, bolpen atau apapun yang penting bisa nyatet. Kenapa? Karena ini modul Binatim nih teman-teman. Maksudnya kan kalian selama ini dengar NDO, para sponsor, betul ya? Nah sekarang kita tuh mau belajar tuh. Yang kita mau belajar adalah Binatim tuh apa sih? Ngapain kita di Binatim? Roadshow yang bener kayak apa sih? Lalu bener gak kita udah saatnya Binatim apa belum? Gitu ya teman-teman ya. Jadi sambil saya mengabsen, jadi saya minta kalian siapin dua ini kertas sama bolpen. Saya ngerti walaupun kalian pura-pura nulis, walaupun kalian kalau udah nulis nggak dibaca juga, saya ngerti formalitas itu. Tapi mumpung saya kasih waktu nih teman-teman sambil saya absen ya. Nagekeo. Nagekeo nih saya pernah nih ke Nagekeo nih. NTT kan itu Kak Nagekeo ya. Saya pernah lewat jalannya. Di mobil itu. Bajawa Flores. Halo Bajawa. Maluku Barat Daya. Wes. Jakarta, Gading Serpong ada, Bali G, Nagekeo, Jogja, Sidoarjo, Surabaya, Bali, Bu Ari. Wes. Nah ini gunanya kalian absen tuh teman-teman. Jadi saya ingat muka kalian gitu. Saya tahu kan. Ini Ibu Ari nih. Saya tahu lah. Cibubur, Maumere, Purwokerto, Bululu, Ujung Pandang, Medan lagi. Medan hari ini banyak loh. Adrian Kucing, wes. Pengantin baru ya guys, Busido. Rawakalong. Wih, ada ya Rawakalong ya. Rokan, Hulu, Jogja, Manado. Wis. Tangerang, Samarinda, Magelang, Sintang. Udah siap belum nih? Teman-teman absen dulu di komen. Udah siap kertas dan bolpen? Udah siap pura-pura nulis? Udah siap belum kalian menulis lalu kertasnya kalian lupa nggak baca lagi? Udah pada siap? Iya. Kita udah kita baca komen dulu ya. Tahu aja. Nah itulah. Itu yang saya paling tahu tuh. Tahu kan maksudnya? Nulis-nulis lalu kertasnya disimpan, ditinggal, dibaca enggak, dan tidak dipraktekkan juga. Nah itulah. Itu yang saya seneng tuh. Oke, kalau kertas sudah siap ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang di Facebook juga saya say hello. Saya nggak bisa respon kalau yang di Facebook teman-teman. Kenapa? Karena kita di Zoom itu saya bisa baca ya. Itu bedanya Zoom sama Facebook ya. Teman-teman kalau mau interaksi, mau nanya, kalian prefer ada di Zoom. Tapi kalau mau nyantai, bisa ngulang-ngulang, bisa aduh tadi apa ya? Ya di Facebook juga is good. Nah hari ini teman-teman, ini adalah bulan April. Ngerti ya teman-teman ya? Ini bulan April. Dimana ingat di Ninja atau di saya,
didoktrinisasi saya, didoktrin ala Niko, bahwa kita tuh 3 bulan sponsor, 3 bulan bina tim, 3 bulan sponsor, 3 bulan buat finishing ya. Nah teman-teman, hari ini saya Zoom sama ninja-ninja saya ya. Ngerti ya teman-teman ya, hari ini saya Zoom sama ninja-ninja saya, di mana ini adalah setiap minggu saya Zoom sama ninja-ninja ya, saya. Nah bedanya kali ini, Zoom ini saya akan Zoom sama ninja-ninja saya, tapi di depan kalian semua. Buat apa sih? Satu, jadi kalian bisa belajar. Kalian bisa belajar bina tim tuh apa sih? Ngerti ya teman-teman ya? Kalian bisa belajar tuh, bina tim itu apa sih? Lalu kalau Zoom-nya si Niko sama ninja-ninjanya tuh ngomongin apa sih? Ngerti ya teman-teman ya? Nah, jadi saya bawa mereka Zoom secara umum, jadi kalian bisa lihat, oh bina tim nih kayak begini. Gitu loh teman-teman. Ada Timor Leste, NTT, ada Timika. Wah ini si Bertin, saya tahu nih Bertin. Dr. Yulian Solo, halo dok. Nah, jadi kita mulai ya teman-teman ya. Jadi ini adalah Zoom saya bersama Ninja, tapi disaksikan di depan kalian semua, jadi kalian bisa belajar bina tim. Oke, tentunya saya akan beda dikit lah gitu. Jadi Ninja saya udah co-host semuanya mestinya, betul nggak? Coba nyalain dulu mic-nya. Ninja-ninjanya udah belum? Iya Muka-muka. Pak, Sudah Pak. kamera saya lagi error ini Pak, nggak bisa masuk Ini ada kok kamera. suaranya. Iya suaranya ada, tapi kameranya nggak bisa Pak. Kenapa ini? Waduh, ojo ke susu Toyo. Oke, saya akan mulai sama Kubing dulu ya. Kubing dulu, Kubing. Halo Ya. Kubing. Ya, halo Pak Papaden. Pak Niko. Mana muka Kubing mana ya? Duh, ini muka aku. Mana nggak ada? Hah? Ini ada nih, ini muka aku, lihat Pak Papaden. Kalau saya pasti ada mukanya. Kan saya hostnya. Kenapa Oke. ini Ini kameraku? Kubing, nah teman-teman lihat ya, karena kita dari Januari kita udah mulai bulan neraka, Februari ya, Kubing kita mulai bulan neraka part pertama berapa? Iya, Februari Pak Papaden. Februari baru mulai ya? Ya, Januari apa Februari? Januari pertengahan ya itu ya. Ya betul. Januari pertengahan. Nah teman-teman ingat ya, kita kalau masuk awal periode awal tahun, kan November 15 November kan tutup. Ya. Desember, Iya, ada sih. teman-teman, Desember itu kita selalu libur. Kenapa? Jadi kalian harus ngerti ya, libur itu di Desember itu kita biasanya libur. Jadi kita biasanya kerja 300 hari, biasanya kerjanya 300 hari. Ada libur lebaran, ada libur Natal, ada libur bla bla bla. Ngerti ya? Nah, Januari kita ngapain? Kita biasanya sponsor bulan neraka. Nah, Kubing bulan pertama Januari itu 1 bulan sponsor berapa? Saya sponsor 78 ya Pak Papaden. 78 Paket. paket ya? Ya. Di bulan Januari aja ke Februari dong. Ya. Nah, Januari ke Februari 78 paket. Oke, lalu kita lanjut sponsor lagi 1 bulan lagi. Februari ke Maret berapa paket sponsor? Ini kalau saya hitung kurang lebih 50 lebih ya Pak Paden. 50 lebih. Jadi kita total anggap kita 140 paketan lah ya. Ya, 140-an. Nah, teman-teman lihat ya, karena Januari sampai Maret terakhir, karena kita kan ada libur lebaran. Ada puasa juga, jadi total closing kurang lebih 140-an paket. Nah, denger ya, jadi kita udah masuk, dia udah sponsor dari Januari sampai Maret. Sehingga, teman-teman Ninja boleh nggak di-unmute dulu kalau belum ini? Berisik. Kalau belum ngomong, yang ini bagian Kubing aja dulu, yang jangan. Nah, jadi kita bulan Maret ini akan masuk bulan sponsor. Apa? Bina tim. Ya. Nah, Kubing boleh kasih tahu, Kubing general 5 kiri 5 kanannya siapa? Ada 5 kiri, ada 5 kanan nggak? Pertama kali, kalau yang kanan yang pastinya kaki kuat saya Pak Paden ya. Evan, David, Adit, sama cuma 3 Pak Paden. Milik saya Pak Paden. Oke. Kalau kaki kiri?
kaki lemah yaitu kaki kiri yang pastinya Bu Tarti, Yana, Andi, sama Jimmy, tapi belum masuk Jimmy-nya Pak Paden. Oke. Nah, teman-teman ingat ya, di saat kalian dengerin nih, kalau kalian mau bina tim, kalian cuma harus fokus 5 jenderal kiri, 5 jenderal kanan. Ya. Sampai ini paham, Kubing? Paham. Apa spesifikasi jenderal? Nah, teman-teman dengerin nih. Apa spesifikasi jenderal? Spesifikasi jenderal nomor 1 bukan omset. Nomor 1 adalah karakter atau attitude. Ngerti? Karakter atau attitude. Kenapa? Kan apa tuh karakter attitude? Dia mau belajar. Dia kalau Zoom mingguan mau datang. Kalau ada Zoom dokter dia mau datang. Kalau kita bikin LOP dia mau datang. Percuma, dengerin teman-teman, percuma kalian pilih jenderal. Kubing dengerin ya. Percuma Kubing pilih jenderal yang aktif bikin omset tapi nggak punya attitude. Ya. Ngerti ya? Kenapa? Karena biasanya orang omset nggak bikin attitude, jadi omsetnya belum tentu bersih. Mungkin besok disuspend karena undercutting. Mungkin dia ngambilin jaringan orang. Mungkin dia sponsornya downline-nya diimbak. Ngerti ya? Ya. Jadi omset itu adalah bukan patokan dia adalah general team. Tapi attitude-nya, karakternya nomor 1. Yaitu dia aktif LOP, dia mau belajar. Ngerti ya? Dia nanya-nanya yang aktif, rutin. Lalu kelihatan lah semangatnya. Dia satu visi lah sama kita. Nah, teman-teman, sama Kubing, dengerin ya. Kita cuma fokus 5 kiri, 5 kanan. 5 orang di kaki kiri, 5 orang di kaki kanan. Kenapa? Karena kita 1 orang ini, saya udah tes, udah uji klinis, tapi belum paten. Bahwa kita cuma bisa urus orang, 10 orang aja bersamaan dalam grup. Yang lainnya nggak bisa. Saya ulang, kita cuma bisa urus 10 orang maksimal. Apa itu urus 10 orang? Liatin dia kirim konten atau enggak, liatin sosmednya tiap hari dia posting apa enggak. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau live dia live-nya bagus apa enggak. Itu 10 orang aja, 5 kiri 5 kanan kita udah pusing. Sama kayak saya bikin ninja ini 7-8 orang aja. Kenapa? Karena itulah kapasitas saya. Kalau ada satu grup 30 orang, saya udah nggak bisa kerja. Ngeliatin dia hari ini konten nggak, hari ini dia posting nggak, hari ini konnichiwa nggak. Suara saya menghilang. Jelas. Ada ya. Ada. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi kita ngelihatnya 5 kiri, 5 kanan. Pak, bagaimana kalau tidak ada 5? Kayak Kubing nih nggak ada 5. Kaki kanannya 3 orang. Kaki kirinya sejatinya masih 3 orang, betul ya? Ya. Bu Tarti, Yana sama Andi. Nah, boleh nggak saya tahu? Ini kaki kuatnya yang mana ya? Kaki kuat yang Evan. Yang Evan ya. Jadi saya anggap kaki lemah ini Bu Tarti ya. Ya. Kenapa Kubing pilih Bu Tarti? Ya, 1 Pak Paden karena attitude-nya juga bagus. Dia juga mau berjuang bersama saya. Dia juga bilang semangatnya luar biasa. Kita juga tiap bulan ke sana untuk ngadain mini LOP. Dia semangatnya bukan main dan dia selalu kontak kita, tanya jawab sama kita bagaimana cara aktif lah ya. Prospek. Ya, aktif, benar. Lalu ranknya apa? Ranknya Toreda OTW Ronin Pak Paden. Paniko. Oke. Kalau Andi, kenapa pilih Andi? Ya, Andi pejuang Pak Paniko. Pejuang saya ya? di Papua. Iya. Dia semangat banget. Menurut saya pejuang saya sejati. Dia kalau untuk luar kota sama saya berdua naik motor ke Papua, kemana, ke 7 kota. Ini sekarang udah di Papua lagi, besok dia berangkat. Dan ke Makassar, dia mau ke Makassar, ya ibaratnya kalau saya di mana, dia mau berjuang bersama saya, mau belajar. Oke, Itu yang jadi saya suka pertama make sure semua jenderal itu harus ke acara Spirit of Samurai. Iya. Oke, sekarang kita akan masuk ke modul bina tim. Nah, ini teman-teman mulai catat ya. Jadi kalian tadi udah catat 5 kiri 5 kanan. Kenapa 5 kiri 5 kanan? Karena kalau masing-masing jenderal yang kita pilih aja, dia cuma 1 tahun. Dia cuma hasilin 20 paket aja. Maka 20 kali 5 sama dengan Toreda.
Ya. Bayangin tuh, kalau kalian pilih 5 kiri, 5 kanan, jadi kerja kalian lebih fokus. Betul ya teman-teman ya? Lalu kalau dia 1 tahun cuma hasilin 20 paket aja, kalian otomatis toreda. Ya. Kalau mereka masing-masing toreda, kalian apa? Ronin. Kan Ronin. ada masing-masing toreda itu adalah 500 paket di kiri, 500 paket di kanan. Kanan. Ya. Ngerti ya teman-teman ya? Nah ini ada yang komen ya. Nomor 1, Sylvie AFC General itu baru 1, karakternya selanjutnya nggak ada. Karakter adalah segalanya, attitude adalah segalanya. Udah nggak perlu yang lain. Kalau karakternya bagus, otomatis omsetnya datang. Masalahnya cepat atau lambat itu udah urusan Allah. Ngerti ya teman-teman ya? Karena kita sepakat rezeki Tuhan yang atur. Maka dia leader yang bagus, masalah omsetnya belum bagus, masalah waktu, omsetnya akan bagus. Sebaliknya, kalau attitude-nya busuk, attitude-nya jelek, dia suka ngambil wallet, downline-downline-nya, dia suka ambil sponsor, downline-downline-nya, dia suka nipu, downline-downline-nya. Masalah waktu, dia akan hancur juga. Jadi kita nggak perlu alasan yang lain. Cara pilih jenderal nomor 1, attitude. Kita harus cari 10 jenderal. Kita harus cari 10 jenderal, 5 di kiri, 5 di kanan. 5 di kiri, 5 di kanan. Kenapa harus 10? Karena itu adalah angka yang sulit. Angka yang cukup paling tepat untuk kita nggak kebagi fokus kita. Saya cuma handle 5 di kiri, 5 di kanan. Yang lain saya nggak handle. Saya cuma kasih jiwa raga saya. Saya cuma kasih semua support saya, hanya kacamatanya cuma 5 kiri, 5 kanan. Maka 10 orang level pertama saya, 10 orang. Nanti saya akan mendidik, teman-teman, nanti saya akan mendidik jenderal yang saya pilih untuk memilih 10 lagi. Ngerti ya teman-teman ya? Contoh saya memilih Kubing hari ini. Nanti Kubing akan memilih 10 jenderal dia lagi. Jadi level 1 saya 10 orang. Jenderal, level kedua saya otomatis udah 100 orang. Kenapa? Karena 10 orang ini masing-masing cari 10. 100 orang. 100 orang masing-masing cari 10. 1000 orang. 1000 orang, ya. 1000 orang masing-masing cari 10. 10.000 orang. Satu komando saya bisa sampai 10.000 orang. Ya. Sampai sini oke, Kubing. Jadi Kubing Oke. hari ini generalnya masih ada 3 kiri, 3 kanan. Padahal Kubing ranknya apa? Daimyo, Pak Paden. Daimyo. Jadi Kubing ranknya Daimyo. 2 bulan ini closing 140 paket, betul? Iya. Ini saya bacain rapotnya. Lalu punya jenderal saat ini yang dilihat ada 3 kiri, 3 di kanan. Betul? Iya. Oke, sekarang kita akan masuk modul Bina Tim. Oke, Kubing? Ya. Di bulan April tanggal 1 ini. Apa yang harus dilakukan? Nah, teman-teman harus tahu budaya AFC. Dan kekuatan tulang punggung AFC ada di roadshow. Ya. Di LOP. Di LOP. Maka di bulan April ini, saya meminta Kubing khusus bulan April, Mei, Juni. Karena 3 bulan Bina Tim, oke? Ya. April, Mei, Juni. Bulan April, Kubing harus ada 4 LOP. Ya. Sampai sini oke? Oke. Oke, 4 Pak Paden. bulan. Oke. Apa yang kita lakukan di roadshow ini? Ini kalau andai kata Kubing roadshow LOP. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Apa yang akan dilakukan roadshow? Nah, teman-teman catat. Apa sih yang dilakukan roadshow? Pertama, yang orang banyak tidak lakukan di roadshow adalah mereka nggak hitung-hitungan. So, yang dilakukan di roadshow adalah budgeting. Itu nomor 1. Contoh, Kubing mau ke Medan. Ngerti ya Kubing ya? Mau roadshow, mau bikin LOP tim di Medan. Apa yang harus dilakukan? Pertama, budgeting dulu. Tiket pesawat ke Medan itu rata-rata 1 juta sampai 2 juta. Ya. Tergantung pesawatnya. Nah, saya nggak suka, teman-teman dengerin ya. Saya nggak suka kalian roadshow itu, maaf, kalau kalian mau hemat. Bukan artinya naik mobil ke Medan. 5 hari 4 malam. Itu bukan hemat. Itu namanya boros. Boros waktu. Hemat itu apa? Saya naik pesawat ke Medan itu 2 juta. Tapi kalau lewat Malaysia, jadi 1 juta. Nah, ngerti ya? Jadi saya pilih gak apa-apa. Jadi andai kata kita udah budgeting ya. Jakarta, Medan, 2 juta PP.
Jadi 1 juta pergi, 1 juta pulang. Sampai sini oke? Hotel. Nah, teman-teman dengerin saya. Banyak yang orang salah. Kalau kalian roadshow untuk sponsor pribadi, misalkan Kubing ada di Jogja, lalu saya mau samperin dia, mau roadshow untuk closingin dia. Itu saya nggak apa-apa tinggal di kos-kosan boleh. Saya tinggal di red door boleh. Tapi dengerin nih, di saat Bina Tim, kalian harus minimum punya hotel yang tidak jelek. Saya nggak minta hotel mewah, tapi saya minta hotel yang tidak jelek. Kalau roadshow itu, minimum cari hotel jangan yang terlalu kampung. Kenapa? Ada alasannya. Karena kalau seorang leader datang ke kota timnya, lalu hotelnya terlalu kumuh, itu di dalam hati downline-nya ada tuh kalimatnya. Buset lu pamer-pamer konnichiwa, tapi kenyataan aslinya nggak sejatinya. Nah itu penting tuh teman-teman dengerin loh. Itu sangat penting. Kenapa? Ingat downline kalian, nggak mungkin nyampein ini ke muka kalian, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ingat ya, buat kita leader-leader yang roadshow, cari hotel yang bukan mewah-mewahan, bukan. Bukan yang bagus-bagusan, bukan. Minimum tidak jelek. Yang 300.000 gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya? 300.000, oke. Jangan cari yang 70.000 di Red Door. Ya ngerti ya, saya mau Bina Tim datang ke hotel, carinya Red Door, 70.000, 120.000 berempat. Waduh, bukan masalah saya mewah atau nggak mewah, bukan. Masalahnya tim kalian akan lihat, ini leader dia, ini orang yang dia anggap ini hebat, ngerti ya? Pas datang, ya saya pakai konsep sederhana sih. Saya kan orangnya sederhana, bukan sederhana itu gembel, Enggak. Bercanda ngerti ya teman-teman ya. Tapi kalian harus tahu kapan waktu sederhana, kapan enggak. Yang jelas bukan waktu ketemu tim. Sampai sini Kubing jelas? Jelas Pak Paden. Jadi kita udah budgeting dulu ya. Jakarta Medan 2 juta Ya. PP, lalu hotel anggap aja cari yang 300.000. 300, 400. Ya 300.000 lah, oke. Jadi 300.000 kita anggap pergi 2 minggu. 1 bulan. Ya oke, 1 bulan lah, anggap 1 bulan. Jadi 300.000 kali 30 berapa? 9 juta. 9 juta, ya. Jadi ini kita udah budgeting ya. Tiket PP 2 juta, hotel 9 juta. 11. Jadi udah 11 juta. Nah, ada satu lagi cost yang kalian harus budgeting, yaitu table talk. Ya. Nah, table talk itu adalah cost yang paling tinggi justru. Cost yang paling tinggi dari semua roadshow adalah table talk. Apa itu table talk? Bawa makan tim kita. Nah, ini juga teman-teman harus notice ya. Teman-teman, bawa makan tim kita juga harus hati-hati. Nggak mungkin kita datang ke kota tim kita ajak makan warteg. Nggak mungkin, nggak bisa. Paham teman-teman? Nggak ada konsep sederhana. Nggak bisa. Bukan konsep mewah-mewah juga. Tapi kalian harus masukin anggaran. Kalau saya jadi Anda, saya akan masukin 300 sampai 400.000 per hari. Ngerti ya? Oke Pak, jadi ngakalinnya gimana? Sebagian orang akan ngakalinnya gimana? Pertama dia akan makan berat sendiri, baru dia ajak timnya ngopi-ngopi ngafe. Table talk, ngobrol, ngumpulin orang. Biasanya ngakalinnya kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak sanggup bayar makannya di tempat kafe atau restoran, saya prefer kalian mending makan duluan, lalu baru ajak ngumpul tim-timnya. Contoh kan saya pergi nih, saya pergi ke Medan buat Kubing. Kubing di Medan, leader Medan. Kalau saya datang ke Kubing, biasanya saya akan makan duluan, kalau saya budgetnya terbatas, baru saya ajak Kubing ngopi-ngopi di warung kopi. Sama timnya. Ngerti ya teman-teman ya? Sampai sini ngerti ya teman-teman ya? Jadi kita akan budgeting table talk. Itu kurang lebih 300.000 per hari dikali 30 sama dengan 9 juta. Ya, 9 juta. Oke, jadi sekarang kita total anggaran adalah 18 juta plus 2 juta, jadi 20 juta. Tiket 2 juta, hotel 9 juta, table talk 9 juta. Maka 20 juta 1 bulan. Sampai sini oke? Oke, Pak Paden. Oke, jadi kalau kita udah budgeting, udah paham, sekarang kita ke next move. Jadi kita udah budgeting ya. Nah, sekarang kita akan hitung-hitungan. Namanya target. Jadi kalian lihat target roadshow. Nah, Kubing boleh nggak saya tanya? Rata-rata pairing Kubing berapa sehari?
20 ke atas. Ya, 20 lah. Jadi kalau ada satu paket pairing datang hari ini, Kubing dibayar 300.000 atau 100.000? 100.000. 100.000, ngerti ya? Ya. Jadi kalau Kubing keluarin duit 20 juta untuk ke Medan, maka kalau dengerin nih. Target roadshow adalah menutup pairing, harus. Jadi kalau Kubing keluarin 20 juta, jadi Kubing harus hasilin 200 pairing. Ngerti ya? Kenapa? Karena 200 pairing kali 100.000 sama dengan 20 juta. Jadi 1 bulan, 30 hari harus habisin 200 pairing. Atau 1 hari kurang lebih Dibagi 30. ya 7 lah. 6 sampai Ya, 7 lah. 6. Ya, 6 sampai 7 benar. Jadi Kubing 1 hari akan balik modal kalau hasilin 6 sampai 7 paket dari Binatim. Dari Ya. pergi roadshow ke Medan. Sampai sini oke. Tapi itu kan muluk-muluk. Kalau hasilin 6-7 paket. Yang benar berapa? 30%-nya jadi oke juga. Jadi kalau Kubing hasilin 2-3 paket tiap hari aja selama di roadshow Medan, maka roadshow itu benar. Ya. Sampai sini oke? Oke, Pak Paden. Pak Niko. Oke, jadi Kubing udah tahu ya bahwa kita roadshow itu budgeting dulu, baru bikin target. Jadi udah tahu. Saya targetnya 6-7 paket per hari kalau roadshow ke sana. Tapi andai kata 2 atau 3 paket aja, sudah cukup bagus. Sampai sini oke, Kubing? Oke. Jadi kalau Pak kita Niko. udah budgeting udah oke, target udah oke, lalu apa yang dilakukan? Nah, Kubing goal ke roadshow apa sih di Medan? Adalah satu, membangun mini LOP. Ya. Sampai sini jelas? Jelas. Jadi seorang leader datang ke kota, Kubing pergi ke kota manapun, tujuannya bukan bantuin Jenderal Kubing prospek, nggak perlu. Itu adalah pemikiran salah bahwa tugas upline membantu downline prospek. Itu yang salah. Ngerti ya teman-teman ya? Itu yang salah. Prospek kita udah tahu semua kalau kalian ikut saya. Karena udah tahu prospek kita NDO nomor 1 apa? Ayo. Kubing. Nomor 1 Ya, apa? Pak Paden. Nomor 1 NDO apa? Menguasai pembicaraan. Betul. Bagaimana cara menguasai pembicaraan? Ya, kita harus jangan sampai si yang kita prospek dia yang tanya, tapi kita yang harus tanya. Kita nguasai pembicaraan. Kedua, kita memancing. Kenapa harus memancing? Biar kita tahu dia sakit atau enggak, betul? Ya, kita memancing. bilang, Ketiga, itu menggali. Enggak. Menggali. Habis memancing dia gigit baru gali. Nomor 3 tuh closing. Ngerti ya teman-teman ya? Ketiga closing, ya benar. Jadi kalau Kubing datang ke Medan, contoh, maka tugas Kubing hanya ngajarin NDO itu. Ngajarin, ya. Dan bikin slide. Nah, teman-teman, kalian wajib bikin slide tim. Maka hari ini kita akan catat apa itu slide tim. Dan Kubing sama tim ninja lain juga catat. Ya. Jadi teman-teman, sebuah kesalahan bahwa kita kalau presentasi atau kita LOP atau kita mini LOP. Tunggu, saya mute dulu nih si Kubing. Mute dulu Kubing. Ya Pak Bren. Oke teman-teman ya, jadi kesalahan kita rata-rata bahwa kita memakai slide perusahaan untuk pakai buat presentasi, nggak boleh. Slide perusahaan hanya dipakai presentasi ketika LOP besar. Ketika 300 orang LOP. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau kalian di bawah 100 orang, maka kalian harus pakai slide internal kalian. Nah, di sini saya akan ajarin. Pertama, teman-teman catat, kalian wajib bikin 7 halaman aja. 7 halaman slide aja yang buat presentasi kalian atau tim kalian. Presentasi ini bisa dipakai untuk orang 0 sampai di bawah 100 orang. Kalau kalian presentasi pakai slide perusahaan dengan presentasi cuma 20-30 orang, itu sebuah kesalahan karena susah diduplikasi. Teman-teman sepakat sama saya di Zoom bahwa slide perusahaan dipakai untuk presentasi 5 orang aja terlalu berat. Ngerti ya teman-teman ya? Mereka tuh terlalu berat, mau dengernya terlalu berat, yang bawainnya juga belum tentu baik. Slide perusahaan itu sulit tuh teman-teman dibawain. Asal dibawain gampang, asal-asalan.
dibawain secara baik, sulit bukan main. Ngerti ya teman-teman ya? Makanya kalian butuh. Termasuk teman-teman di Ninja juga butuh. Kalian saatnya bikin slide. Nah, hari ini kalian akan catat slide pertama. Nah, catat. Ini kalian saya bimbing nih. 7 slide isinya apa aja saya bimbing. Oke, slide pertama adalah nama tim kalian. Nah, saya sangat suka, sangat merekomendasi kalian punya nama tim. Jadi yang kalian presentasiin bukan AFC. Yang kalian presentasiin adalah nama tim kalian sendiri. Betul? Karena yang presentasiin AFC bukan kalian aja. Teman-teman di AFC kadang GR. Bahwa Anda kira prospek kalian ini nggak pernah dengar AFC. Atau nggak pernah minum AFC. Mungkin aja udah pernah minum. Mungkin aja udah ada yang banyak prospek. Begitu kalian presentasi AFC, dia udah males. Padahal dia mungkin awalnya udah tertarik loh. Begitu, AFC. Ini mah gue udah tahu. Nah, ngerti ya? Makanya slide pertama adalah nama tim kalian. Nama tim kalian. Nah, sekarang saya pakai nama contoh. Saya anggap panggil Bu In, nggak ada suara ya. Bu Karti, mana Bu Karti? Nyalain mic, gantian. Siapa? Oke, Bu Karti, nama timnya siapa? Squad team. Squad. Iya. Oke, jadi nomor 1, slide pertamanya namanya squad team. Ada logonya, ada desainnya. Sampai sini oke, Bu Karti? Iya. Slide nomor 2. Slide nomor 2. Jadi nomor 1 kan squad team. Nomor 2 adalah who we are. Who we are tuh ada siapa dalam tim itu. Slide nomor 2 adalah, teman-teman kalau nggak paham atau mau nanya langsung di komen aja ya. Jadi slide nomor 2 adalah who we are. Siapa kita di situ. Jadi apa yang saya rekomendasi di slide 2? Ada gambar Ibu Karti dulu. Jadi ada gambar muka Ibu Karti. Nah, tulis nih, namanya Karti. Bawahnya tulis backgroundnya apa? Mantan pemain asuransi. Iya. Tulis saja, X asuransi. Jadi ada muka Bu Karti, X asuransi, income per bulan rata-rata berapa Bu Karti? Di mana? Di AFC? Di AFC dong. Iya. Saya kira yang dulu. 80 sampai 120 juta. Oke, jadi ditulis income-nya 80 sampai 120 juta. Lalu ada downline Bu Karti nggak yang Bu Karti mau taruh di slide? Maksudnya? Di foto selain Bu Karti. Kan ini Eh, siapa yang menonjol? Yang menonjol Bu Lucy. Lucy, apa Bu backgroundnya? Backgroundnya penjual panci. Jadi tulis, ada foto Bu Lucy, tulis namanya Lucy, backgroundnya wajib tulis. Penjual panci, mantan penjual panci. Income-nya berapa? Income-nya 40-an juta sampai 50-an juta. 40 juta tulis. Lalu ada nggak, maaf Bu Karti, yang PNS ada nggak timnya Bu Karti? Yang PNS ada. Ada, tulis juga. Tapi Nah, teman-teman, di jenderal. nggak apa-apa. Tapi teman-teman dengerin ya. Di slide nomor 2, pentingnya kita tampilin orang berbagai macam background. Jadi ada untuk mantan asuransi, ada ibu rumah tangga, ada PNS. Ngerti ya teman-teman ya? Ada dokter. Nah di tim Bu Karti ada dokter nggak? Ada, Dokter Oke, Dona. masukin. Iya. Ada, kalau teman-teman di timnya nggak ada dokter, masukin aja Dokter Luigi. Ngerti ya Profesor teman-teman ya? juga ada. Ya tulis aja guru. Ada Dosen. boleh yang ada income, ada yang boleh nggak usah ada income. Kalau income-nya mungkin belum cukup, nggak usah ada tulis income-nya. Mungkin tulis aja achiever-nya. Dia achiever cruise, kayak gitu loh. Dia achiever Macau, gitu-gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi slide nomor 2 adalah kita tampilin tim kita tuh ada siapa aja. Ada guru, ada ibu rumah tangga, ngerti ya teman-teman ya? Ada yang apa? Jangan cewek semua, ada cowok, masukin ke Budi Darwin, ngerti ya teman-teman ya? Minimal income-nya berapa? Nggak penting. Kenapa? Karena kita bisa pakai contoh, kalau income kita terlalu kecil, kita masukin ke Budi Darwin.
Ngerti ya teman-teman ya? Kan ada upline-upline kita yang bisa nolong. Kan upline kita juga tim kita. Ada dokter. Kalau nggak ada dokter gimana? Masukin muka dokter Luigi. Kan dokter Luigi tim kalian juga. Masukin ada ibu rumah tangga. Ngerti ya teman-teman ya? Dengerin ya, di slide nomor 2. Semakin heterogen, semakin baik. Apa itu heterogen? Heterogen adalah lawannya homogen. Jangan cewek semua. Jangan ibu rumah tangga semua. Nah, kira-kira gitu loh teman-teman. Ngerti ya? Jangan ibu rumah tangga semua, cewek semua. Besok kita yang cowok, aduh gue mau masuk. Isinya males emak-emak semua. Gitu loh, ngerti ya? Ya. Makin heterogen makin bagus. Oh, ada yang muslim, ada yang non-muslim juga. Ngerti ya? Jangan kita yang muslim semua. Nanti yang nggak muslim, aduh kayaknya nih timnya ini deh. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kunci slide nomor 2 adalah semakin heterogen semakin bagus. Ada dokter, ada PNS, ada ibu rumah tangga, ada yang backgroundnya susah sekali. Nah, sampai sini dulu, sampai sini semua. Bu Karti juga cukup jelas? Ya. Yang lain juga cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke, kalau kita udah Jelas. cukup jelas kita akan masuk slide nomor 3. Kan tadi who we are. Nah, slide nomor 3 adalah kita ada di mana aja. Nah, Bu Karti, kita ada di mana aja. Maksudnya apa? Saya sangat rekomendasi kalian ada gambar peta Indonesia di slide nomor 3. Lalu kalian kasih tahu tim kalian ada di mana aja. Dan kalau boleh, kalian kasih tahu bahwa kalian pusat kekuatannya ada di mana. Contoh, kalau Bu Karti ada di Aceh, nggak usah ngarang. Ingat ya teman-teman ya, nggak usah ngarang-ngarang bebas di sini. Udah tulis aja yang benar-benar jujur aja. Oh, kami kuatnya ada di Manado, ada di Jakarta, ada di Bekasi, ada di Medan, sama di Makassar. Tapi ada kota kecil lagi, kekuatan kami domisili, home base kami sebenarnya di Makassar. Sampai sini oke Bu Karti? Ya. Nah, terus kasih data pelengkap juga di sebelah kanan bahwa total downline ada berapa. Jadi kalau boleh nih saya kasih gambar jelas ya. Slide nomor 3-nya gini nih. Tunggu saya gambar dulu Mu. Total downline. Tunggu sabar. Domisili. Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Iya, kelihatan. Jadi ada gambar peta Indonesia. Terus di bawahnya di kotak kiri itu ada total kekuatan, maksudnya kami domisilinya di Makassar atau di mana. Di sebelah kanannya bahwa total downline ada berapa di seluruh Indonesia. Ya. Kelihatan ya? Oke. Ya. Jadi itu slide nomor 3. Slide nomor 4. Slide nomor 4. Slide nomor 4, Bu Karti, harus tulis logo. Nah, slide nomor 4 kayak begini nih. Contoh squad. Tunggu. Maklum ya guys, maklum. Nah, slide nomor 4 tuh bikinnya gini, guys. Nomor 4 tuh apa? Squad AFC, dikasih logo squad AFC, lalu kasih X baru AFC, logo AFC, baru di bawahnya ada gambar pabrik AFC, yang kayak di slide kita. Yang di slide kita, perusahaan AFC adalah, ngerti ya teman-teman ya? Nah, di slide ini kita tulisannya apa? Bahwa kalau saya ngomong di slide nomor 4 adalah kami Squad AFC adalah official partner dari perusahaan farmasi Jepang. Nah, jadi slide nomor 4 adalah kami adalah official partner
Farmasi Jepang. AFC. Jadi squad tim ini siapa sih? Kami adalah officially eksklusif distributor dari perusahaan farmasi Jepang yang paling tua di Jepang. Nah, itu slide nomor 4. Sampai sini semua udah jelas dulu, saya absen. Tunjukin sekali lagi, Pak. Ini biasa nih teman-teman, ini squad AFC Jepang officialnya saya garis bawah, ini gambar pabrik AFC nih. Gambar pabrik AFC tahu kan? Yang kalian lihat-lihat sering di slide lah. Iya. Nah, udah gitu aja. Slide nomor 4 ya. Nah, slide nomor 5 adalah langsung produknya. Saya gambar lagi nih. Gambar produknya. Jadi Suba, Utsu, Hikari, jadi satu slide. Paten. Gini nih. Slide nomor berapa ini? 5 ya? 5 ya. Nah, lihat. Slide nomor 5. Satu slide isinya udah 3 produk aja. Suba, produknya, patennya. Utsu, kotak, patennya. Hikari, kotak, patennya. Langsung satu slide. Ya. Jadi slide nomor 5 adalah Suba, Utsu, Hikari. Oke. Slide nomor 6. Slide nomor 6 adalah kumpulan testimoni-testimoninya. Langsung aja tempel semuanya udah. Diabetesnya, kankernya, tempel jadi satu semua. Nah, ini Pak Jimmy udah bantuin nih. Slide 5, gambar 3 produknya, Suba paten dalam satu slide, Suba Utsu Hikari. Nah. Slide nomor 6 isinya apa? Cuma kumpulan testimoni aja. Kumpulan testimoni aja. Tempel tuh, cari yang before afternya langsung menonjol. Diabetes, kaki buntung, kaki busuk, kanker, langsung cari yang kontras semua. Saya nggak rekomen hasil testimoni itu ditaruh hasil-hasil lab. Kenapa? Nggak dibaca, guys. Biasanya hasil JEP resolusinya juga kecil, nggak kebaca. Jadi langsung aja gambar-gambar before, gambar-gambar after. Gambar-gambar before, gambar-gambar after. Sampai sini semua jelas? Ya. Oke, kita masuk ke slide nomor 7. Adalah kumpulan yang teman-teman kalau lihat di slide perusahaan tuh yang itu loh. Bepom, MIMS. Nah, kumpulan Bepom, MIMS, yang logo-logonya aja. Buat apa? Buat kasih tahu bahwa produk kita aman. Masuk di MIMS, ada Bepomnya, ada halal MUI-nya. Masukin itu. Bagaimanapun itu penting. Ada beberapa orang benar-benar, ini halal nggak? Nah, ngerti ya teman-teman ya. Ini aman nggak? Kadang ada dokter lihat MIMS udah tenang. Kadang perawat apoteker lihat MIMS udah tenang. Jadi itu slide ini juga bagus. Jadi di slide nomor 7 adalah isinya Bepom, MIMS. Ya. Oke, ternyata kita nggak 7 slide guys. Karena slide karena ada squad nama tim itu udah ganggu ya. Jadi kita slide nomor 8. 8 slide aja. Slide nomor 8 isinya adalah, kalau saya jadi Bukarti, saya akan taruh muka Bukarti. Saya akan taruh muka Bukarti, lalu saya akan kasih pencapaian Bukarti. Ngerti ya teman-teman ya? Apa tuh pencapaian? Ada mungkin screenshot bonus, ada mungkin Bukarti waktu di Inggris, waktu Bukarti pergi ke Jepang. Nah, itu ada foto-foto ria lah. Foto-foto pencapaian. Di slide nomor 8. Buat teman-teman yang nggak ada pencapaian gimana? Buat teman-teman yang nggak ada pencapaian gimana? Kalau saya jadi Anda, langsung aja nih. Nah, dengerin ya. Ini kan slide nomor 8 adalah foto-foto pencapaian. Nah, slide nomor 9, dengerin. Slide nomor 9 adalah foto-foto tim Bukarti.
foto-foto aktivitas tim Bukarti. Ada yang lagi LOP tim, ngerti nggak? Ada yang lagi tabletop, ada yang lagi Jumat berbagi. Andai kata ada yang pergi trip rame-rame, itu di foto ke-9. Nah, jadi teman-teman yang foto nomor 8-nya, slide nomor 8, kalau nggak ada pencapaian pribadi, saya sarankan langsung aja ke nomor 9. Yang kalian datang ke Grand LOP, yang kalian lagi table talk, yang kalian lagi Jumat berbagi, atau andai kata lagi aktivitas apapun deh yang seru-seru aja taruh. Masukin di situ, dan itu slide kita sudah cukup kuat. Maka saya akan ulang ya, saya akan presentasi. Saya akan presentasiin apa yang kalian tulis nih. 1-9 ya. Jadi oke teman-teman, perkenalkan nama saya Niko, saya berasal dari squad team. Nah, jadi ini yang waktu saya presentasi lagi slide nomor 1. Lalu saya pindah nomor 2. Siapa sih slide team teman-teman? Nah, di sini kita ada banyak orang. Dan di sini ada saya sendiri, Niko, mantan pemain asuransi. Lalu di sini ada Dr. Luigi. Ini ada Ko Budi Darwin, ini ada ibu rumah tangga. Saya juga punya tim Bukarti dan Ibu Lucy. Nah, saya bisa jelasin beberapa orang aja di situ. Yang mungkin, dengerin nih teman-teman, yang mungkin background-nya sama dia. Misalkan, kalau saya presentasi PNS, ya saya akan ambil contoh PNS di situ. Kalau saya presentasi ada dokter, saya juga presentasi ada dokter di sini. Nah, itu tujuannya tuh teman-teman. Ngerti ya? Ngerti ya teman-teman ya? Itu slide nomor 2. Nah, slide nomor 3 adalah kita ada di mana aja. Jadi teman-teman, squad tim ini ada kemungkinan kita paling kuatnya jujur aja fokusnya di Indonesia Timur, di daerah termasuk di Makassar, tapi kita juga tersebar, ada di Kalimantan, ada di Jakarta, ada di Surabaya, tapi jujur aja kekuatan utama squad tim ini adanya di daerah Makassar. Nah, itu kan slide nomor 3 ya. Sekalian nomor 4, siapa sih squad team teman-teman? Nah, kita belum kenalan tadi bahwa kami adalah official eksklusif partner dari perusahaan farmasi Jepang yang tertua di Jepang. Jadi ini udah perusahaan, udah go public di Jepang dan kita adalah salah satu eksklusif partnernya. Itu slide nomor 4. Slide nomor 5, produknya. Nah, teman-teman, ini kita produknya, produk kesehatan, Suba, Utsu, Hikari. Kalian bisa jelasin lah, ini Suba, Utsu, Hikari, biru, ungu, pink. Ini paten-patennya regenerasi bla bla bla. Lanjut slide nomor 6 adalah testimoninya langsung. Nah, ini testimoninya. Jujur aja kalau yang biru ini Subarasi kita fokusnya utama stroke, jantung dan cuci darah. Kalau Utsu ini adalah kanker, virus. Ini nah 2 paket ini biru sama merah ini harus diminum 6 bulan. Kalau teman-teman nggak bisa minum 6 bulan, kami nggak rekomend dulu. Nah, yang pink khusus untuk anak-anak kebutuhan khusus, ya kalian udah tahu lah penjelasannya ya. Itu slide nomor 5, langsung ke 6 testimoninya. Ini adalah bukti nyatanya. Kalau boleh ada tim kita sendiri juga taruh di situ. Nomor 7, produk kita ada BPOM, uji MIMS, halal, MUI, bla bla bla. Slide terakhir adalah pencapaian saya. Jadi saya Niko, ini pencapaian saya, bonus saya 30-40 juta sebulan. Dan ini saya udah ke Inggris, Prancis, bla bla bla, ngerti ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah ini bukan saya aja. Di squad tim ini karena kita namanya tim, bukan pencapaian saya aja, ini juga pencapaian tim-tim yang ikut di squad tim ini. Nah, itu slide terakhir tuh nomor 9. Nah, sampai sini dulu. Sampai sini dulu kira-kira teman, bagus banget sih ini Ken. Udah tiba-tiba udah dikasih kesimpulan. Tadi belum ada pencapaian gimana Pak Kak Ida? Kalau nggak ada pencapaian, saya rekomen kalian langsung aja ke 9 foto tim. Jadi foto-foto kalian datang ke acara, ke SOS, kalian datang ke acara LOP. Yang penting orang lihat itu ada aktivitasnya gitu loh. Maksudnya ngerti ya teman-teman ya? Maksudnya slide nomor 9 itu adalah kalau nggak ada pencapaian pribadi gimana? Hapus aja. Jadi kita langsung presentasi nomor 9 aja. Apa itu? Presentasi tentang aktivitas tim kita. Ini kita di LOP Medan, oh ini ada di Spirit of Samurai, ini LOP kecil-kecilannya, oh ini ada masak bareng. Pokoknya tujuan slide itu buat apa? Untuk buat kasih tau timnya seru gitu loh. Timnya seru ya, ngerti gak sih? Itu loh maksudnya. Marketing plan-nya belum. Oh ya, maaf. Marketing plan nggak dibahas. Marketing plan nggak dibahas. Kita cuma tulis harga. Oh ya, tadi saya lupa. Suba, Utsu, Hikari tulis harga. Oh. Ada Harga. Betul. Marketing plan nggak ada. Kita cuma sampai harga.
Nah, benar. Ini Zulfrika Sitanggang paling benar. Kenapa nggak dijelasin, Pak? Kenapa? Karena, nah, nanti saya jelasin ya. Pokoknya sekarang 9 slide ini semua udah cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, Bu Karti jelas? ya jelas Pak. Tim Ninja yang lain jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas. sekarang saya mau tanya sama Ninja. Saya sekarang mau nanya sama Ninja ya. Saya mau tanya sama mana? Lukman. Bu In udah bisa ada Ya, suara Pak tuh? Nik. Sudah, Pak. Bisa. Oke. Lukman, saya mau tanya. Kira-kira kalau saya Ya, siap. roadshow, kira-kira kalau saya roadshow, lalu saya kasih lihat slide 9 slide ini aja, lalu saya ajarin kamu ngomong saat itu juga. Buat nih 9 slide cara ngomongnya gini. Pertama saya praktekin cuma 10 menit, 15 menit aja. Lalu kamu saya suruh ulang juga. Kira-kira kamu bisa nggak? Bisa, Pak Nik. Sangat bisa. Bu Karti umur berapa, Bu Karti? OTW 61. OTW 61. Kira-kira Bu Karti seorang umur 61 tahun, kalau saya kasih 9 slide ini, lalu saya jelasin, saya contohin, lalu saya latih Bu Karti dalam 1 hari, kira-kira Bu Karti bisa bawain nggak 9 slide ini sehari? Mungkin baru 50%. Mungkin baru 50%. Oke, kalau 2 hari? 2 hari ya pasti akan lebih baik lagi. Oke. Sekarang saya mau tanya Bu In. Bu In, Ya, siap. Ya, siap, Pak. kira-kira kalau 9 slide ini saya peragain juga ke Ibu, Ibu bisa praktekin nggak? Sangat bisa. Nomor 1 nama tim aja, nomor 2 di tim ini Ya. yang menonjol siapa, sesuai sama targetnya ya. Kalau kita presentasi dokter, kita jelasin dulu ada Ya. dokter di sini. Kalau kita presentasiin ibu rumah tangga, jelasin ini ibu rumah tangga, Ya. income-nya bisa segini, ngerti ya? Kira-kira 9 slide ini mudah diaplikasiin nggak buat teman-teman kita? Sangat mudah, Pak. Mudah. Sangat mudah ya? Sederhana, sangat mudah Mudah. dan sederhana, mudah dicerna. Jadi kira-kira, nah jadi ngerti ya teman-teman ya, jadi di roadshow kita waktu Bina Tim, kita harus make sure semua tim kita punya slide seperti ini. Bahkan mohon maaf, kalau kita jadi leader, slide nomor 8 itu kan muka kita. Betul nggak tadi? Betul. Ya. Pencapaian. Betul ya? Nah, Betul, kalau betul, saya pencapaian. pilih, kalau saya contoh jadiin Lukman, waktu slide ini saya kasih dia, saya contoh dia, muka slide nomor 8 bukan muka saya lagi. Tapi mukanya Lukman dan pencapaiannya Lukman. Saya akan edit 1 slide itu aja. Paham? Oke, Pak Nik. Paham. Mbak Iin juga. Mbak Iin akan bikin slide ini, nama timnya Mbak Iin siapa? Super Team Golden Eagle, Pak. Golden Eagle. Oke, Golden Eagle. Golden Eagle nomor 8 kan pasti mukanya Mbak Iin dong, dan pencapaiannya Bu Ya. Iin, betul ya? Ya. Tapi waktu Bu Iin punya jenderal ada berapa? Jenderal saya ada banyak, Pak. Iya, yang kiri dan kanan itu, yang tadi saya bilang. Oh, yang ini. Ada di sini ada Ida Nursanti, Oke, ada Imtihana, oke. ada Rini Astuti, Oke, ada tunggu. Ya. Oke, sekarang bisa nggak di slide nomor 8, waktu muka Mbak Iin ini, kita ganti jadi mukanya Ida aja. Bisa, Bisa, jadi lalu latih Ida ngomong, udah. Bisa ya? bisa. Oke, jadi jadi slide ini boleh diganti nomor 8-nya ke muka kita, lalu itu kita yang pakai. Kalau buat jenderal kita yang pakai. Siap. Sampai sini semua dulu jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya? Jelas. Oke, jadi ingat, kita leader, tugasnya bukan membantu jenderal kita prospek atau membantu downline prospek. Kita membuat dia bisa prospek. Bagaimana cara bisa bikin dia prospek? Bukan menggantikan dia prospek, tapi menuntun, mengajari, mempraktekkan depan muka dia, dan bikin dia bisa. Maka waktu saya, balik lagi ya, saya contoh Kubing datang ke Medan, bukan bantu jenderal prospek, Kubing bikin dia bisa prospek. Pertama, kasih slide ini. Ya, Buat Bapak Den. buat Ninja, saya kasih waktu 1 minggu untuk slide ini selesai. Nanti kalian taruh di grup, nanti saya akan revisi kalau ada salah. Jadi waktunya 1 minggu ya. 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 Oke, nanti juga saya akan revisi. Nah, yang kedua, jadi Kubing datang ke Medan, roadshow tadi. Kita udah budgeting, udah ini, datang, ajarin NDO, 1, 2, 3, udah oke. Lalu ajarin slide ini, bikin dia bisa presentasi. Sampai sini oke, Kubing? Oke, Bapak Den.
Pak Nah, Niko. gol dalam roadshow adalah bisa bikin dia LOP. Ya. Jadi Kubing kalau pergi ke Medan harus bisa bikin Jenderal Kubing bisa LOP. Nah, LOP yang dipakai adalah slide ini. Sampai sini dulu jelas. Jelas. Lalu Jelas. siapa yang presentasi? Nah, saya mau tanya, bukan sama Ninja. Ninja udah tahu. Saya mau tanya nih sama teman-teman di Zoom di sini semuanya. Saya mau tanya. Teman-teman di Zoom, saya mau tanya. Kalau leader kalian datang roadshow, siapa yang presentasi? Leader kalian atau kalian? Jujur. Dengerin ya. Salah. Yang presentasi harusnya jenderal kita. Jadi contoh saya datang ke Medan buat Kubing. Maka Kubing yang presentasi. Ya. Saya leadernya ngapain? Closing. Closing moment. Jadi biarin tim kita presentasi slide ini 10-15 menit, lalu 15 menitnya kita. Nah, oke teman-teman, tadi jenderal saya Bukarti dia udah presentasi secara singkat dan gampang karena memang bisnis ini simple banget, nggak ribet-ribet. Nah, teman-teman, saya Niko kebetulan Bukarti adalah tim saya juga dan teman-teman di sini mudah-mudahan juga jadi bagian dari tim kita. Nah, itu kita tuh leader itu 15 menit di finishing, di closing moment. Nah, sampai sini dulu. Oke ya. Oke, Pak. Jadi kita finishing, closing, nambahin yang belum. Contoh, apa yang diomongin? Nah, itu pertanyaannya. Siapa tahu Bukarti ada yang miss ngomong di slide itu. Ada yang dia kelupaan. Nah, kita yang tutupin. Ya. Ngerti ya? Itu nomor 1. Nomor 2, mungkin bawaannya kan terlalu flat. Jadi orang agak kayak ngantuk-ngantuk. Nah, tugas kita bangunin, semangatin. Ayo teman-teman, gitu-gitu. Dan yang ketiga, boleh juga kalian buka open pertanyaan. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Nah, penasaran nggak sama bisnisnya? Nah, itu tujuan marketing plan nggak taruh di slide. Agar kenapa? Agar semua bisa semua bisa edukasi dulu dari kenalin dirinya, kenalin timnya sampai produknya. Itu dulu. Kalau bisnis bisa dihandle sama saya, leadernya. Cara dapetin duitnya. Nah, teman-teman mau nggak kayak Bukarti tadi, bonusnya 70 juta sebulan? Ada yang mau kepo nggak? Kok minum produk kesehatan bisa ada duitnya? Nah, itu tugas saya leader tuh, di belakang aja. Di ending aja. Apakah 9 slide tersebut bisa digunakan saat prospecting? Nah, ini by Mona ya. Atau table talk 2-3 orang. Table talk 2-3 orang boleh. Tapi prospecting kalau personal itu pakai NDO aja. NDO aja itu udah valid lah. Itu udah nggak mungkin lah. Ya. Nih, kalau nggak percaya ya. Kalau nggak percaya. Lukman mana Lukman? Ninja Lukman. Siapa nih? Siap. Lukman, saya mau tanya sebelum kamu ninja. Kamu pernah achieve trip nggak? Belum pernah. Belum pernah. Sebelum kamu jadi Oh, ninja, udah kamu sekali, dia. Pak. Ya, kamu Waktu Pak Niko kirim saya ke Atambua pernah sekali. Dapat 2 ya. trip. Oke, saya mau tanya sekarang ya. Kamu di AFC udah berapa lama? 5 tahun. Udah 5 tahun. Kamu Oke. seumur hidup 5 tahun sebelum ninja, berapa kali kamu pergi trip? 1 kali. Seumur hidup kamu? Iya. Oke, sekarang kamu masuk ninja November. Betul ya? Ya, betul. Jadi ini Januari, Februari, Maret, betul? Iya. Kamu berapa paket total closing? Dari Januari, Februari, April. Januari, Februari, Maret. Januari 100 paket. 100 paket plus 1 box. 100 paket plus 1 box kamu closing. Ya. Sekarang kamu udah achieve trip. Untuk yang sebelumnya capai Swiss, yang sekarang baru 6 poin. Nah, ngerti ya teman-teman ya? Oke, Lukman. Nggak, saya mau kasih lihat ke teman-teman. Kalau kalian prospek, NDO aja udah cukup. Ngerti ya teman-teman ya? NDO aja udah cukup. Nah, tapi slide ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kalian presentasi pakai slide perusahaan. Slide perusahaan aja. Saya jujur ya teman-teman ya. Selama saya roadshow,
Kalian boleh tanya deh leader Aceh sampai Papua. Kalau roadshow itu yang presentasi slide itu pasti saya. Kenapa? Karena slide perusahaan itu susah banget untuk dipresentasi dengan baik. Ngerti ya teman-teman? Kenapa? Karena orang cepat bosen. Dan slide perusahaan itu buat member itu udah males denger ya. Kan udah enek, ngerti ya? Ah, paten lah, inilah. Jadi itu sangat susah ngebawain sesuatu yang udah sering didengar. Nah, kenapa saya yang bawa? Teman-teman, karena pertama slide-nya saya yang buat, jadi saya tahu flow-nya. Nah, makanya saya tahu kesulitannya. Makanya Bina Tim itu tidak cocok untuk mengedukasi atau mensosialisasi pakai slide perusahaan, tidak cocok. Bahkan LOP pun kalau boleh pakai slide internal aja. Kalau kalian slide orang di bawah 100, udah pakai slide ini aja. Isinya sama kok cakupannya. Orang kalian kira bahwa semakin banyak orang tahu dia akan semakin join. Enggak, semakin banyak orang tahu kalau bawanya bagus, iya. Kalau bawanya bosen, Kak, aduh itu orang malah boro-boro mau join, mau resign. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi slide ini dipakai untuk Bina Tim, untuk edukasi, sosialisasi LOP kecil, ngerti ya? Mini-mini LOP. Jadi kenapa ada slide ini? Karena tugas kita Bina Tim adalah memastikan tim kita bisa NDO, prospek, dan memastikan dia bisa presentasi. Nah, masalahnya presentasi slide perusahaan itu sangat sulit. Dan tidak eksklusif. Isinya terlalu kaku. Sedangkan ini, slide ini, kalian bisa tambahin. Ini kan template aja 9 halaman. Pak, saya mau tambahin dong promo-promo AFC. Boleh? Boleh. Boleh. Mau tambahin promo. Pak, saya mau tambahin, apa ya? Apa kek? Terserah boleh. Tapi kalau boleh jangan terlalu banyak. Ya. Kalau saya rasa 9-10 slide oke. Tapi kalau 15-20 udah nggak oke. Slide perusahaan ada berapa? 100, teman-teman. Jadi, waktu Kubing, nah, kembali ke Kubing, karena contohnya Kubing. Jadi, Kubing ke Medan ngapain setelah tahu anggaran? Bikin tim bisa presentasi sendiri dan support LOP. Ayo, bikin undangan. Ngerti ya? Ya. Ayo kita bikin undangan. Jadi, contoh, Kubing datang ke LOP Medan 7 April. Oke? Contoh, 7 April, Kubing datang LOP. Kapan banner itu harus terbit? Dengerin. Ya. Ayo, kapan? Sebulan sebelumnya, Pak Paden. Pintar. Kalau 7 April kita datang sebagai leader, 7 April kita datang LOP, maka 7 Maret banner udah jadi. Teman-teman harus ingat, kita bukan Kris Dayanti, kita bukan Anang Asanti, muka kita taruh di banner tidak menjual sama sekali. Nah, kadang itu kesalahan kita. Kita bikin banner H-3. Kadang bikin banner H-7. Ingat, kita bukan Anang Asanti. Gak ada yang mau datang, lihat muka kita malah tambah gak mau datang. Jadi maksudnya apa? Jangan bannernya dibikin H-3, H-2. Banner yang benar itu adalah H- sebulan. Jadi ninja-ninja, karena bulan April ini adalah waktunya Bina Tim, maka kita harus bikin LOP. Maka dalam waktu 1 minggu ini, suka atau enggak, semua harus bikin banner LOP-nya masing-masing. Bu Iin, Lukman nggak Bina Tim ya, masih masuk bulan neraka ya. Kubing, Sisil, harus udah bikin banner juga dalam seminggu ini. Ingat, bukan Anang Asanti, bukan Raffi Ahmad, bukan Nagita Slavina. Kenapa LOP kalian sepi? Karena banner beredarnya baru 2-3 hari. Itu kenapa banner sepi? Karena undangan yang beredar baru 2-3 hari. Nah, dengerin. Bagaimana cara bikin banner yang baik? Tadi adalah bikin sebulan. Sampai sini oke, Kubing? Ya. Lalu kalian juga wajib bikin undangan bohong. Apa tuh undangan bohong? Bannernya di print, pakai printan yang paling murah. Sampai sini oke, Kubing? Ya, oke, Pak. Lalu kasih ke jenderal itu, print yang murah itu gratis, seakan-akan dia ngundang. Jadi mereka bisa sebar undangan secara gratis dulu. Nanti kalau mau bayar, baru ditukar tuh. Duit undangan kosong, pakai uang 20.000 atau 10.000, baru jadi undangan asli. Jadi kita selalu ada pratiket dulu. Ngerti ya teman-teman ya? Contoh saya nih datang mau bikin LOP di Kupang.
Oke, itu Anastasia Sepu, Agus Tokan, itu pasti udah 2 minggu udah turun tuh di situ. Dia udah sebar ke tim-timnya. Udah lu bagi dulu deh undangan. Ini bayar ya. Ini bayar 20.000. Tapi lu bagiin dulu. Kenapa? Nanti bayarnya kalau di hari H aja. Karena kalau dari awal saya udah bilang, bayar dulu 20.000, 10, mau ambil 10 tiket 200.000. Tiketnya belum tentu tersebar. Nunggu orang terima duit dulu. Ngerti ya? Jadi langkah pertama apa? Sebar dulu tuh tiket. Ini 1 tiket 20.000. Nanti di hari H tukar tiket bohong sama duit jadi tiket asli. Jadi kita ada tiket bohong dulu bersebar. Ngerti ya teman-teman ya? Ya. Harus. Nggak bisa. Bayar dulu baru ini. Nggak akan kesebar. Sulit. Tiket bohong dilepas dulu. Pokoknya satu yang saya bagi, pokoknya udah tahu aja. 7 Mei ada LOP. Sampai sini oke? Oke. Jadi tugas kuping, jadi gitu. Pertama, member jadi tahu, oh jualan tiket kayak apa. Banyak orang di sini nggak ngerti jual tiket kayak gimana. Nomor 2 adalah, dia udah tahu. Oke? Ya, jadi ada tiket bayangan. Benar. Nomor 2 adalah presentasi, dia udah tahu bahwa dia yang akan presentasi. Kita yang cuma closing. Apa tuh closing? Menutup kekurangan aja. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu ya, sistem bisnis ini adalah kita harus bikin tim kita lebih hebat daripada kita. Salah, kebanyakan yang salah di sini adalah, di bina tim itu adalah, leader itu selalu mau bikin dia yang lebih hebat daripada downline-nya. Padahal nggak boleh. Tim kita harus lebih hebat dari kita. Tim kita harus lebih pintar dari kita. Itu goalnya. Sekarang Kubing mana Kubing? Oh, jangan Kubing lagi deh, Sisil. Sisil, Hadir, Pak. kamu tadi udah catat yang saya ngomong. Sudah, Pak. Slide 1 apa? Slide nama tim. Naikin Sisil dulu, Pak. Mana Sisil? Ini di sampingnya Pak Niko nih. Slide 1 nama tim. Oke. Nomor 2. Who we are. 3. Kita ada di mana aja. 4. Nama timnya, kolaborasi official partner dengan AFC, dan profil AFC. Oke. Kan kita April ini ada 4 LOP ya, bina tim ya. Ya, Pak. Kamu mau kemana aja rencana? 1 Batam, 2 Aceh, 3 Ambon, rencana yang keempat Bekasi. Oke, kamu udah siapin budgeting itu? Belum, Pak. Oke, nanti kamu harus budgeting, semua leader budgeting, lalu submit ke saya budgetingnya ya. Siap. Teman-teman, uangnya kalau gitu mahal banget dong. Kan gitu ya, teman-teman tadi dengar ya. Contoh, Sisil mau ke Aceh. Batam ke Aceh, habisin tiket PP berapa Sisil? 4 juta. 4 juta PP? Ya. 4 juta Harus PP. ke Jakarta dulu, Pak, baru ke Aceh. Oke, 4 juta PP. Saya tulis ya. Aceh, 4 juta PP. Hotel biasa kamu berapa? Biasa sih nggak pernah budgeting, Pak. Pergi-pergi aja, nanti pas udah selesai baru pulang. Ya itulah makanya duitnya habis. Makanya sekarang saya mau tanya, kira-kira hotel kamu di situ berapa? Biasanya sih saya 300 sampai 500 sih, Pak, budget per hari. Oke, anggap aja 500 lah. Kamu berapa lama rencana di Aceh? Seminggu. Seminggu, jadi 7 kali 500 sama dengan 3,5 juta. Ya, Jadi udah total 7,5 juta ya? 7,5 juta. Table top, kita tetap ambil angka 400.000 per hari. Jadi 4 kali 7 sama dengan 2,8 juta ya? 2,8, ya. Oke, ini adalah angka yang pasti keluar, di luar yang lainnya. Jadi ini kurang lebih 10 juta satu kota. Ya. Saya mau tanya, Sil, kamu pairing itu rata-rata sehari berapa? Sehari 16, Pak, sekarang. Oke, jadi which is kamu pasti dapat pairing 100.000 aja dong? 100.000 kali 16, 1.600.000. Ya, kamu jadi, waduh, ini tolong yang lain mute dulu guys. Buset, ini kalian Zoom di pasar kayaknya nih. Jadi teman-teman, Sisil akan habisin kurang lebih 10 juta di Aceh.
Ya, Pak. Gua tunggu. Oke, Sisil akan habisin 10 juta, maka itu setara dengan 100 pairing, Sil. 100 Ngerti ya? pairing. Ya, Dalam 1 minggu, which is anggap 12 pairing sehari. Nggak apa-apa. Kalau kamu cuma bisa dapat 4 pairing dari Aceh aja udah bagus. 30%. Oke. Nah, kamu ngapain ke Aceh? Satu, kamu akan ajarin dia NDO. Ya, Nomor 2, kamu akan bikin slide ini ganti muka jenderal dia. siap. Nomor 3 adalah kamu harus bikin LOP kecil-kecilan, dia yang bawa. Jadi Siap. waktu kamu datang, kamu latih dia ngomong 1 sampai 9 slide ini, suruh dia ngomong depan muka kalian, depan muka kamu, lalu kamu tambah-tambahin, oh mestinya ini, oh mestinya itu, ngerti? Siap. Ketika dia udah bisa ngomong, kamu biarin dia yang bawain, baru kamu yang tutup, finishing closing aja. Siap, Pak. Sampai sini oke, Sil? Oke, Pak. Oke, sekarang saya mau tanya sama teman-teman di Zoom, bukan sama Ninja. Saya mau tanya sama teman-teman di Zoom. Kira-kira 10 juta Sisil abisin di kota, itu pengeluarannya besar nggak, teman-teman? Nggak usah pikirin dapat duitnya apa enggak. Kira-kira saya mau tanya, 10 juta itu pengeluaran yang besar nggak? Oke, Sil, ini ada yang bilang tidak, jadi kamu bisa minta duit sama dia ya. Esmina bilang tidak, nanti kamu bisa minta 10 juta sama dia, karena dia bilang nggak besar. Nggak, bercanda. Besar ya, teman-teman ya. Besar. 10 juta tiap kota kok. Artinya apa? Artinya apa sih, teman-teman? Artinya memang nggak semua orang harus bina tim. Itulah yang saya ngomong. Bahwa kalau kalian Toreda atau Ronin, kalian belum boleh bina tim. Karena bina tim pakai duit. Bina tim nggak pakai motivasi. Bina tim nggak pakai titel. Oh, saya nih leader. Jadi kalau saya ngomong, kamu dengerin aja. Enggak. Makanya Anda tahu, bina tim itu adalah duit yang besar. Paham? Makanya kalian di bawah samurai. Kalian belum samurai. Nggak boleh bina tim. Kenapa? Saya yakin kalian yang Toreda udah bina tim, udah habis duitnya. Pasti habis duitnya, bensinnya udah habis. Karena banyak orang kira bina tim itu pakai motivasi, pakai ngomong. Nanti kita begini ya, kita begitu ya. Enggak, teman-teman. Bina tim itu pakai duit yang besar. Kenapa besar, teman-teman? Karena kita kasih makan orang. Ngerti ya? Kita harus tinggal di hotel bagus. Itu kan karena hotelnya yang bagus, Pak. Coba hotelnya 100.000, jadi murah juga. Oh ya, turunin juga. Nanti table talknya di warteg, Pak. Sekali makan 10.000, murah juga. Iya, bisa nggak? Bisa. Tapi apa yang tim kalian lihat? Allah, lu samurai. Lu kan Toreda. Income-nya, income pamer di bonus gede. Tapi kalau datang makan warteg. Gitu loh. Aduh, kalian jangan salah deh. Mulut orang Indonesia tuh jahat-jahat, guys. Ngerti, teman-teman ya? Mulut orang Indonesia tuh jahat-jahat. Dia lebih suka, maaf ya, bukan saya ngomong downline kita loh. Memang nggak semua, tapi ini secara umum. Mereka lebih suka bicarain yang buruk daripada yang baik. Ngerti? Kalian leader-leader pasti tahu. 100 kebaikan akan hilang dengan 1 keburukan. Sampai sini jelas, teman-temanku. Kalian leader-leaderku, kalian pasti tahu 100 kebaikan kita akan hilang oleh 1 keburukan. Iya, Pak. Makanya saya dengan kalian tahu ini, bahwa kalian tahu bahwa leader kalian kalau roadshow itu keluarin duit besar. Itu dulu yang kalian harus tahu. Nomor dua, bahwa memang duit yang besar harus dikeluarkan dalam roadshow. Itu yang teman-teman harus tahu. Ini 4 juta, ini 400.000 per hari itu nggak banyak loh, teman-teman, kalau dihitung table talk loh. Saya sekali bayar table talk 1 juta 2 juta. Apalagi di Aceh tuh, Sil. Gua table talk 22 juta tuh. Sekali table talk tuh. Ayam pramugari, Pak. Itu orang Aceh tuh tahu tuh. Table talk 22 juta itu. Rekor itu saya hidup tuh. Enggak, saya mau kasih tahu bahwa teman-teman, bina tim itu mengeluarkan dana terlalu besar. Maka sebaiknya hanya dilakukan samurai ke atas. Oh, jadi kalau saya Toreda, belum saatnya bina tim. Secara teknis dan secara kemampuan memang nggak bisa. Kenapa? Karena ini, bina tim itu pakai duit. Anda tanyalah, Anda maaf ya teman-teman ya,
Anda boleh tanya sama Bushido siapa aja yang tukang bina tim. Tanya deh pengeluaran duitnya. Waduh, gede banget guys, gede. Bina tim itu pakai duit besar. Nah itu betul. Ngerti ya teman-teman ya? Makanya saya nggak rekomen. Nah sama kayak Lukman sekarang. Ayo kita balik ke Lukman. Mana Lukman? Siapa nih? Oke Lukman, jadi kamu kan di Ninja sekarang kamu udah ikut program ya. Ini kan bulannya bina tim, betul? Betul. Sekarang saya mau tanya, berapa jenderal kamu 5 kiri 5 kanan? Saya kosongin dulu Pak Nik. Oke. Kenapa kamu kosongin? Karena saya merasa masih belum siap untuk bina tim. Kamu merasa belum siap bina tim, terus mungkin 5 kiri 5 kanan yang sesuai satu visi, attitude atau karakter mungkin belum ada di mata Iya, kamu saat ini, betul. betul? Betul. Betul. Jadi belum ada yang dipilih. Jadi belum ada yang bisa dibina. Maka apa yang di Ninja ini yang kamu dikasih tahu? Karena ini bulannya bina tim, tapi karena kamu nggak ada tim, jadi kamu harus ngapain? Masuk tetap di bulan neraka. Pintar. Itu teman-teman. Sponsoring. Perkuat sponsoring. Nah, oke. Makasih ya Lukman ya. Ini buat contoh ke teman-teman bahwa Lukman ini samurai teman-teman. Oke? Teman-teman biar mungkin nggak tahu siapa Lukman. Lukman ini samurai, nggak pernah achiever trip. Mungkin masuk di Ninja ini adalah baru dia bisa closing 100 paket dalam 2 bulan ini. Dia achieve trip. Sekarang dia belum ada 5 kiri 5 kanan. Maka apa yang dia harus lakukan? Dia akan balik tetap sponsor. Dia akan balik tetap sponsor. Terus jenderal-jenderal teman-teman ini contoh tadi Sisil udah, Mbak Iin udah, Bu Karti udah. Siapa yang belum ya? Ninja saya yang belum siapa? Fahmi, Pak. Fahmi. Mana Fahmi? Ya Pak, siap. Berapa jenderal kamu kiri dan kanan hari ini? Ada berapa orang? Kalau kanan 2, kaki kuat, kiri saya masih 4. Maaf, ulang. Belum kedengaran. Kanan 2, kiri 4 Pak, 4. kanan 4. Kanan yang kaki kuat 2 Pak, kaki lemah 4. Kaki kuat 2, kaki lemah 4. Itu kamu headset beli di promo TikTok kayaknya. Mau kedengeran pakai headset. Pak, Halo? udah. Ini udah jelas belum, Fahmi? Allahu Akbar. Hilang sinyal, Pak. Sinyal susah, Pak. Nah, adalah pusing gua. Mbak In aja, Mbak In. Mbak In jangan Udah Pak, udah Pak. Oh, Jelas udah. Pak, jelas. Ya, Pak. Jelas. Udah, Fahmi udah? Aduh. Gimana jelas orang saya lihat dia Udah. aja membeku kok, freeze gitu kok. Enggak Pak, jelas Pak. Enggak pakai handsfree. Ah, ya. Itu kayaknya bukan hands free tuh, itu kayaknya wifi deh, lu copot sampai langsung nge-lag deh semuanya. Bukan Berapa, Pak. Fahmi, Ya, berapa jenderal kiri kanan kamu berapa? Kaki kuat 2 Pak, kaki lemah 4. Oke, kaki kuat 2, kaki lemah 4. Ya. Sekarang saya mau tanya kamu, berapa yang harusnya kita cari jenderal? Berapa orang? Berapa kiri, berapa kanan? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya sesuai Pak Niko ya 5 kanan, 5 kiri. Cuma saya nggak mau paksakan aja Pak. Saya Oke, mau paksakan yang mau kerjasama aja udah. Oke, pintar. Jadi kamu akan kerja saat ini kaki lemah 4 orang aja, kaki kuat cuma 2 orang, betul? Iya. Jadi waktu 3 bulan ini kalau terlalu panjang, nah dengerin, 3 bulan ini kan waktunya bina tim. Kalau terlalu panjang, April kamu harus dapat 4 LOP. Mei kamu harus bikin 6 LOP. Juni kamu harus bikin 6 LOP. Paham ya, semua ninja udah tahu ini ya? Ya. Tapi kalau tidak achieve karena jenderal terlalu sedikit, apa yang harus dilakukan? Kamu harus balik lagi sponsor untuk cari jenderal selanjutnya. Karena goal kita harus tetap 5 kiri dan 5 kanan. Sampai sini oke? Oke Pak. Nah, ngerti ya teman-teman ya? Jadi goal kita tetap pegang di 5 ini. Nah,
Kenapa nggak usah dipaksain 5? Kalau belum segitu ya udah nggak apa-apa. Kita akan pakai di waktu yang timing bagus lagi untuk sponsor lagi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya rasa modul Binatim ini udah cukup slide ini. 1 minggu saya akan tagih kalian bikin slide. Dan kalian harus presentasiin slide itu depan saya satu persatu orang. Jadi kita akan Zoom nanti minggu depan. Kalian akan bawain slide kalian. Saya revisi, udah oke, baru kalian presentasiin dari 1 sampai oke. Dari 9 sampai oke, baru kalian bisa jalan. Karena sangat haram seorang leader mulai membawa edukasi ke downline kalau dia nggak tahu itu benar atau salah. Dia nggak tahu itu bagus atau enggak. Dia nggak tahu itu udah benar apa belum, nggak boleh. Makanya harus ada yang verifikasi. Nah, karena Zoom ini lumayan banyak isinya, nggak mungkin saya yang verifikasi ya. Kalian bisa verifikasi sendiri ke leader-leader kalian ya. Udah bagus belum? Ini udah oke belum gitu ya. Kalau kalian tag saya di Instagram, sosial media, saya dengan senang hati akan review. Oke, saya rasa teman-teman, Zoom kita hari ini Binatim singkat dan padat ya. Kita mulai jam 7, ini udah setengah 9. Saya rasa udah cukup. Karena Zoom paling bagus adalah yang simple, easy. Mudah-mudahan kalian dapat sesuatu di Binatim ini. Kalau di kami di Ninja bulan April ini kami ngejar 4 LOP. Apa yang kita lakukan di LOP kalian udah tahu ya. Presentasi pakai slide team. Bikin general kita bisa presentasi. Ngerti ya teman-teman ya. Lalu bisa NDO. Kasih dia kepercayaan diri. Bulan Mei kita ada 6 LOP, bulan Juni kita ada 6 LOP. Oh ya, jangan lupa teman-teman, Spirit of Samurai, saya udah bikin video mengundang teman-teman. Kalian jangan pernah berpikir bahwa Spirit of Samurai itu dibuat untuk achieve rank, sama sekali bukan. Artinya panggung kemenangan itu adalah panggung buat kemenangan kita semua. Yang berjuang, yang saat ini berjuang tapi ranknya masih di situ-situ aja. Yang saat ini berjuang tapi nggak ada rank bahkan. Itulah panggung dibuat untuk kalian datang di situ. Saya mengundang seluruh member AFC dari Aceh sampai Papua untuk join di Spirit of Samurai. Untuk tahu apa sih aura Spirit of Samurai. Saya yakin teman-teman kalau kalian datang, semua permainan ini akan berganti angin semua. Karena disitulah kami para pejuang ngumpulin semua semangat-semangat. Disitulah para speaker yang benar-benar kuat, yang benar-benar baik, yang bangkitin semangat kita ada di situ. So, apapun rank kalian atau bahkan gak ada rank, panggung itu didesain buat kita semua orang-orang yang sulit, dianggap tidak akan sukses, disepelekan keluarga kita. Kalian harus naik ke panggung itu, foto di panggung itu. Walaupun kalian bukan toreda, naik aja panggung itu, nggak ada yang tahu juga. Udah lo naik di situ, minta orang fotoin. Suatu hari bernazar lah di situ bahwa suatu hari kalian akan injak panggung itu sebagai pemenang. Gitu ya teman-teman ya. Saya berharap kita ketemu di panggung Spirit of Samurai. Semangat lagi teman-teman. Ingat. Spirit Maaf of Pak Samurai. Niko, katanya ada undian. Iya, undiannya belum Pak. Undian. Oh iya saya lupa. Angga. Ya. Lu bisa bikin undangan hari live depan ini nggak? Undangan apa? Bukan apa? Undian di live ini. Dian. Yang pakai aplikasi gitu loh. Pakai wheel itu. Oh, bisa. Bentar. Yang live ya itu ya. Yang roulette ya. Ya, betul. Bisa. Nah, Tunggu teman-teman. 5 menit, bentar. Teman-teman, di Ninja ini kalau kita total sponsor banyak-banyakan, nanti dia bisa dapat hadiah trip kemarin tuh Macau ya teman-teman ya. Karena Kubing hari ini pemenangnya, jadi dia ada 2 nama aja. Tapi semua Ninja di sini juga ada nama satu ya. Kita mau undi siapa yang dapat tiket Macau. Wahai. Untung diingetin. Kalian nih, mana? Angga nanti bikin undiannya Kubing namanya 2 ya. Oke. Bentar. Angga jangan lebih dari 2 loh, nggak enak. Oh ya teman-teman, kita juga ada undian ya. Kita ada kontes di IG-nya AFC nanti. Buat kalian, kalau kalian ikutin kontes Spirit of Samurai, kalian akan ditanggung pesawat tiket pergi dan pulang ke Makassar. Dimanapun kota kalian. Makanya ikutin tuh kontesnya di IG AFC teman-teman.
di IG AFC. Ya ampun, Sa, lu ngapain ikut sih, Sa? Lu kan mampu. Aduh. Enggak, tapi siapa aja boleh ikut kok. Iya, Sa, iya, Sa. Bisa, undiannya nggak bisa, undiannya cuma ninja. Tapi saya mau kasih tahu ya teman-teman ya, nanti kita akan, saya akan datang NDO lagi, itu kurang lebih di bulan NDO juga ya. 2 bulan lagi kita akan NDO lagi. Makanya NDO itu udah terbukti kok sukses. Makanya kalian kalau NDO males-malesan sih ikut trainingnya. Bener nggak gini namanya? Mana? Kubing, Fahmi, Lukman, Bukarti, Sisil, Kubing, Kubing Fahmi. lagi. Ya betul. Gas. Kuping kalau 3, kok ada 3 kuping itu? Yes. Kubing kebanyakan kubing. Nah, cepat langsung kita tes. Udah ya. Tes 1 dulu dong, tiket yo. makan. Bismillah. Waduh. Mbak Belum, Iin. utang tes, Pak. Belum. Tes Oh, ini dulu. tes. Ini tes apa? Udah sih? Belum. Udah. Oh ya, ini mau Oh, mulai bener ya? Sama aja Udah tadi tuh. udah. Udah kan? Udah, Udah. Belum, masih Udah. tadi tes. Jadi belum rezekinya, Bu. Belum rezeki. Yang menang adalah Mbak Iin, otomatis dapat 1 tiket Makau karena bulan neraka ini lolos. Selamat baik. Selamat. Oleh sebab itu, Selamat oleh Bu sebab Iin. Terima oleh kasih. sebab itu di next trip Bu Iin udah nggak boleh ada, nanti kita undi lagi gitu ya teman-teman ya. Oke. Pak, tapi katanya ada dapat itu, Pak, yang 1 diamond, bener nggak sih, Pak? Oh, itu juga dapat redemption ya. Nanti aja yang di Iya. sini ya. Oh, dapat dapat juga, Pak. Dapat 1 dapat. Enggak. Oke teman-teman. Ini Ada Zoom. dua nama. Jadi Terima kalian Pak, bisa. Zoom lagi kapan, Pak? Oke, kita nanti Zoom lagi, nanti saya infoin, tapi ini minimal Zoom yang depan umum, jadi teman-teman depan umum bisa belajar juga, oh Bina Tim tuh kayak gimana sih, ngerti ya? Oh, apa sih budgeting, oh ngeluarin duit, jadi mereka tahu semua. Gitu ya teman-teman ya, ini namanya Bina Tim, slide juga kalian saya sangat boleh, ke teman-teman yang mau di Zoom, mau ACC, kalau saya jadi Anda, kalian share aja tuh di sosmed ya, jangan di WA saya, kalau di WA lagi heavy banget, karena lagi ngurus Spirit of Samurai, kalian bisa tag saya aja, nanti saya pasti reviewin satu-satu. Insya Allah ya. Nanti ada 900 slide, bisa muntah darah saya. Oke guys, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa dapat sesuatu di Zoom ini. Kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan juga kalau kalian pejuang yang hebat, kalian bisa daftar ke Ninja juga ya. Kalau kalian beneran hebat. Gitu ya teman-teman. Thank you Oke. semua. Konnichiwa, Terima semangat kasih, terus. Jangan lupa Pak. Spirit of Konnichiwa. Samurai. Terima kasih semuanya. Wah, Bu Iin seru ya. Selamat. Selamat Bu Iin. Oke, thank you Selamat semuanya. baik. Terima kasih. Selamat baik. Maaf ya Mas Fahmi. Terima kasih. Dapat makan. Selamat baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Fahmi, Mas Lukman. Luar biasa. Bu Iin mimpi apa tadi malam? Itu karena ikhlas 2 diamond ke Kokubing. Alhamdulillah. Selamat ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, Terima kasih, Assalamualaikum terima teman-teman kasih. semuanya. Ya, Assalamualaikum semuanya. Oke, Terima kasih Assalamualaikum. semua teman-teman Waalaikumsalam. Nah. doanya. Sukses untuk kita semua.